Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saya akan bacakan surah Al-Adiyat ini, nanti kita tafsirkan. Nanti terjemahnya tolong Pak Andre ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Silakan Pak Andre. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan, apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Oke, terima kasih. Jazakallah khair. Kita baca tafsirnya. Suratul Adiyati panjangnya. Suratul Adiyati Makiyatun. Surah Adiyah ini itu Makiyah. Ya. Makiyah maksudnya surah yang diturunkan sebelum hijrah, ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu Madaniyah, tapi tidak sebanyak ulama yang menyebutkan bahwa ini adalah surah Makiyah. Wa hiya tatahaddatsu an khailil mujahidina fi sabilillah. Surah ini kembali kepada surah, ya. Surah ini bercerita tentang khailil mujahidin, kuda mujahidin, para mujahidin fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad di jalan Allah. Jadi tentang kuda-kuda orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hina tughiru 'alal a'da'i, ketika mereka menyerbu, ya, menyerang musuh-musuh mereka. Fayasma'u laha 'inda aduwiha fayusma'u laha, ya, fayusma'u laha, maka didengar dari kuda-kuda tersebut, 'inda aduwiha, ketika mereka berlari, bisur'ah, dengan kencang,
sautun syadidun, suara yang kuat ya, suara yang kuat. Jadi ada apa? Kalau kuda itu berlari itu nafasnya itu kedengeran. Jadi nafasnya kayak kita kecapean habis berlari gitu kan. Kuda mungkin lebih ini lagi, lebih kedengeran lagi suaranya gitu. Wa taqdahu bi hawafiriha al-hijarata, ya, dan memercikkan dengan kaki-kakinya, menghantam ya, dengan kaki-kaki kuda tadi itu al-hijarah, bebatuan yang dilewatinnya itu, fayatatayaru minhan nar, maka kemudian muncul percikan-percikan api ya. Jadi saking kencangnya berlari, kakinya itu kan menyentuh atau menginjak, menerjang batu-batu yang dilewatinya, maka muncul percikan-percikan api. Apalagi kalau kuda itu biasanya kan dikasih besi ya kakinya itu ya, apa namanya itu, saya nggak tahu nama, tapi saya lihat biasanya Tapal kuda ya. Tapal ya. Tapal kuda. Nah itu kan kalau dengan beban kuda yang seberat itu ditunggangi kemudian berlari lalu menghantam batu ketika mereka berlari, maka muncul percikan-percikan api ya. Wa tusirut turaba wal ghubara, kemudian hentakan-hentakannya itu akan menerbangkan debu-debu ya, debu-debu yang dilewatinya, dari tanah yang dilewatinya, apalagi padang pasir itu. Ada dulu cerita tentang kecerdikan Khalid ibnul Walid ya, kecerdikan Khalid ibnul Walid ketika perang, saya lupa itu perang yang apa namanya itu, ketika 3 panglima Islam, para sahabat itu tewas secara bergiliran gitu ya. Pertama itu adalah Zaid bin Harisah ya, itu ayahnya Usamah bin Zaid itu. Kemudian itu meninggal, tewas di medan perang. Kemudian diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib ya, yang kemudian itu ceritanya itu memegang bendera rayah itu ya, bendera pasukan itu sampai dipotong oleh musuhnya itu tangannya itu kan, dua-duanya. Nah makanya disebut dengan Ja'far at-Tayyar, karena Nabi melihat bahwa Ja'far itu di surga itu dikasih sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa terbang ke mana-mana di surga, keliling di surga itu. Ya. Kemudian yang ketiga diganti oleh Abdullah bin Rawahah itu, seorang Ansar. Ya, dan juga tewas. Jadi 3 panglima yang ditunjuk oleh Nabi itu 3-tiganya tewas. Maka kemudian Nabi hanya mengisyaratkan 3 itu saja, bahwa kalau nanti tewas Zaid bin Harisah diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kalau meninggal Ja'far bin Abi Thalib diganti lagi oleh Abdullah bin Rawahah. Dan setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, itu nggak ada lagi. Jadi diserahkanlah kepada umat gitu ya, pada pasukan saat itu. Khalid ibnul Walid saat itu baru masuk Islam, itu perang pertama yang dia ikutin setelah dia masuk Islam kan. Dia nggak berani ngambil itu, dimintain orang nggak mau, orang-orang nunjuk dia bilang saya baru masuk Islam, nggak mungkin lah ini mimpin gitu ya. Tapi akhirnya orang-orang sepakat dan maksa dia, akhirnya dia mau. Nah disitulah kemudian taktik dia itu dia utus sebahagian pasukan itu untuk berada di belakang gitu ya, ke belakang jauh gitu, kemudian
dibikinlah kepulan asap kuda berlari itu sebanyak-banyaknya sehingga musuh mengira bahwa itu adalah bantuan dari Madinah. Bantuan dari Madinah. Maka kemudian perang terhenti gitu ya. Nah, itu yang kuda-kuda yang kemudian menerbangkan debu-debu ya. Waqad bada'atis suratu bil qasami bi khailil uzati ya. Dan surah ini dimulai dengan qasam, dengan sumpah dengan kuda perang ya. Idharan li syarafiha. Ini untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan kuda perang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi walaupun jenisnya adalah binatang gitu ya yang tidak kena taklif, tapi Allah tetap memuliakan kuda perang ini karena perannya itu di dalam membantu kaum muslimin untuk berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpah Allah? Sumpah Allah adalah annal insana kafurun li ni'matillahi ta'ala alaihi. Jadi sumpah Allah itu bahwa manusia itu ingkar terhadap nikmat Allah. Jadi sifat dasar manusia itu adalah sifat dasarnya ingkar kepada Allah. Ya, juhudun li alaihi wa fuyudun ni'matihi wa fuyudi ni'matihi. Wa fuyudi na'maihi ya. Juhudun li alaihi wa fuyudi na'maihi. Ingkar dan juhud ini ya, ingkar menentang gitu ya anugerah yang diberikan Allah dan juga banyaknya nikmat-nikmat yang dikasih oleh Allah kepadanya. Wa huwa mu'linun li hadzal kufrani wal juhudi bilisani halihi wa maqalihi. Tapi manusia juga mengakui sebetulnya bahwa mereka itu ingkar ya dengan perbuatan mereka dan perkataan mereka. Kadang-kadang mereka melakukan perbuatan yang jelek itu dengan bangga, dengan diceritakan kepada orang lain ya. Lalu perbuatan mereka juga menunjukkan kepada keingkaran mereka terhadap nikmat itu. Kama tahaddatsat an tabi'atil insani wa hubbihi syadidi lil mali. Surah ini juga bercerita tentang tabiat manusia. Jadi ada perbedaan tabiat dengan adat ya. Kalau tabiat itu keajegannya itu sudah mendarah daging. Makanya disebut natural ya. Tapi adat kebiasaan itu mungkin ya kebiasaannya itu tidak keterulangan peristiwanya itu tidak seperti tabiat. Kalau tabiat itu sudah mengakar. Tapi kalau adat kebiasaan itu masih sifat yang mendatang, masih sifat yang datang, yang di luar, yang singgah atau hinggap kepada seseorang. Itu adat atau kepada kelompok tertentu. Mereka melakukan kebiasaan itu mungkin 75% mereka akan melakukan itu misalnya. Maka ini adalah adat. Tapi kalau tabiat, makanya dalam bahasa Inggrisnya diartikan dengan natural. Itu sudah alami, sudah lebih mendasar. Nah, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu ingkar, itu merupakan tabiat. Bukan sifat mendatang, sifat baru gitu yang muncul gitu ya karena interaksi dengan orang misalnya, bukan. Tapi sifat dasar manusia itu seperti itu. Ya. Jadi itu tabiat namanya. Makanya kalau kita berbahasa Arab itu kalau ngobrol gitu ya, misalnya ditanya apakah kamu akan melakukan ini gitu ya. Ada yang mengatakan tab'an itu benar pasti gitu ya. Jawab pasti gitu. Itu tab'an, tabiat gitu. Nah, seperti
jaringan internetnya mati. Aduh, nggak sekuat di apartemen sebelumnya, Pak. Ya, yang lain pun pada ketendang ya. Ya. Jadi surah ini juga bercerita tentang tabiat manusia dan kecintaan manusia yang berlebihan, yang kuat terhadap harta, ya, terhadap harta. Wa khatamatis suratu al-karimatu bibayani anna marji'al khalaiqi ilallahi lil hisabi wal jazai. Ya, dan surah ini kemudian ditutup dengan penjelasan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan dikasih balasan. Wala yanfa'u fil akhirati malun wala jahun, dan tidak akan memberi manfaat di akhirat itu malun, harta, wala jahun, dan juga kemuliaan atau kedudukan, ya. Wa innama yanfa'ul amalus salihu, dan sesungguhnya yang bermanfaat itu adalah al-amalus salih, itu amal saleh, ya. Itu gambaran umumnya. Oke, kita baca ayat per ayat ya. Wal adiyati dhabha, dan demi kuda perang, ya, yang yang terengah-engah, yang nafasnya mengeluarkan suara. Nah, sebetulnya al-adiyat ini, ya, al-adiyat ini kata sifatnya sebetulnya, ya, kata sifat. Ya, kuda perang artinya itu berlari kencang. Jadi ada kata, benda atau sesuatu yang disifati oleh al-adiyat ini. Makanya terjadi perbedaan penafsiran. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa al-adiyat ini merujuk kepada onta. Onta yang berlari kencang gitu ya. Tapi kalau mayoritas seperti Ibnu Abbas, Mujahid dan sebagainya itu mengatakan itu adalah kuda. Karena yang terengah-engah, yang mengeluarkan suara kencang seperti itu, yang kemudian kakinya menghentak batu-batu yang memercikkan api, ya, itu ada sifat dari kuda. Jadi al-adiyat ini sendiri kata sifat kepada sesuatu yang tidak disebutkan di sini. Cuman orang lebih dari konteks bahasanya, konteks ceritanya, itu kemudian dikatakan itu adalah kuda, ya. Ai uqsimu bi khailil mujahidin, saya bersumpah, kata Allah, bi khailil mujahidin, dengan kuda-kudanya para mujahidin, al musri'at, ya, yang berlari kencang, fil qarya alal adwi, ya, yang menyerang musuh-musuhnya, ya. Yusma'u li anfasiha sautun jahirun huwa dhabhu, ya, maka didengar dari kuda itu karena nafasnya yang kencang itu, sautun jahirun, suara yang jelas, wa huwa ad-dhabh. Nah, inilah yang disebut dengan dhabhun itu, wal adiyati dhabha, ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al khailu idza adat qalat ya. Kuda itu ketika mereka berlari kencang, ya, mereka akan mengeluarkan suara seperti itu. Fadzalika dhabhuha, itulah yang disebut dengan dhabah tadi itu. Jadi suara terengah-engahnya itu. Qala Abu Sa'ud, uqsimu aqsama subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bi khailil ghuzati, dengan
kuda perang yang allati ta'du nahwal aduwi, ya, yang berlari menuju kepada musuhnya, wa tadbahu dabhan, dan mengeluarkan suara terengah-engah, wa huwa sautu anfasiha, itulah suara nafasnya, inda aduwiha, ketika mereka berlari kencang. Nah, itu jadi kuda, makanya penafsiran bahwa itu adalah onta itu tertolak dengan argumentasi yang menjelaskan sifat-sifat daripada kuda. Fal muriyati qadha, ya, ai fal khailul lati tukhriju syararan nari minal ardi biwaq'i hawafiriha 'alal hijarati min siddatil jaryi, ya. Maka nah ini disebutkan dengan fa di sini, ya. Jadi fa itu dalam bahasa Arab beda dengan waw maknanya. Kalau waw itu dan, jadi peristiwanya itu bersamaan terjadi kalau pakai waw. Tapi kalau fa ini menyatakan berurut-urutan, ya. Jadi kalau fa itu menyatakan berurut-urutan. Kapan terjadi bahwa percikan api itu muncul dari larinya kuda itu? Ketika kuda setelah kuda berlari, maka muncul kemudian percikan-percikan api itu. Nah, ini urut-urutan namanya, ya, fa itu. Lalu apa bedanya dengan summa? Kalau summa itu kan kemudian. Nah, summa itu jarak antara satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya itu lebih jauh kalau summa. Tapi kalau fa itu lebih dekat dia. Nah, ini harus diketahui fa summa itu, ya, huruf fa. Jadi fa itu menyatakan urut-urutan peristiwa yang dekat terjadinya. Itu. Maka kuda yang mengeluarkan yang mengeluarkan percikan-percikan api dari bumi, bukan dari bumi, dari batu maksudnya, biwaqi hawafiriha, dengan menghentakkan kaki-kakinya itu, alal hijarati min syiddatil jari, menghentakkan kaki-kakinya itu di atas batu, min syiddatil jari, karena kencangnya berlari, ya, karena kencangnya berlari. Kalau berjalan saja mungkin dia tidak akan memercikkan api, ya, tapi kalau berlari kencang, itu kemudian percikan-percikan itu akan muncul. Fal mughirati subha, dan demi kuda-kuda yang menyerang musuh-musuhnya pada waktu subuh, ya. Jadi fal khailul lati tughiru 'alal aduwi, fal khailil lati, bukan fal khail, fal khailil lati, dan demi kuda-kuda yang menyerang musuh-musuhnya waktu subhi, di waktu sabahi, ya, waktu sabahi qabla tulu'i syamsi, di waktu subuh sebelum terbit matahari, ya. Qala al-Alusi, berkata Imam al-Alusi, hadza huwal mu'tadu fil gharat, ini yang biasanya terjadi pada saat peperangan. Kanu ya'duna lailan, mereka pasukan itu biasanya berjalan malam, ya, bergerak pada malam hari, li'alla yash'uru bihim al-adu, agar musuhnya tidak mengetahui, ya, tidak tahu. Wa yahjumuna sabahan, dan pada waktu subuh, setelah malam tadi bergerak, mereka sampai di perbatasan dekat musuh itu mereka berhenti. Nanti pada waktu subuh mereka kemudian melakukan penyerangan, ya. Liyarau ma ya'tuna wa ma yadaruna, ya, agar mereka mengetahui, bisa melihat, bisa menyaksikan apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka sisakan, gitu, ya. Jadi itulah yang terjadi biasanya pada saat peperangan zaman dulu, ya.
Zaman dulu ketika perang itu dengan menggunakan pasukan berkuda, ya. Biasanya menyerangnya pada malam hari, mulai bergerak, subuh itu nanti orang lagi lelap-lelapnya tidur, itu diserang. Itulah taktik dan strategi perang, ya. Fa'asarna bihi naqa'a, maka kemudian kuda-kuda tadi itu fa'asarat al-khailu al-ghubara, itu menerbangkan, membuat al-ghubara itu terbang beterbangan, ya. Jadi mengepul ke atas itu kayak asap. Al-kasifa al-ghubara al-kasifa li syiddatil adwi, ya, karena kencangnya berlari tadi itu. Fil maudhi'il ladzi ughirna bihi, di tempat di mana dia berlari itu. Fawasatu nabihi jam'a, dan kuda-kuda tadi itu kemudian ketika mereka menyerang itu mereka akan menembus pasukan musuh itu. Ya, fatawassat nabihi jumu'al a'da'i, maka mereka akan menyerang di tengah-tengah itu. Kalau kita lihat yang mode perang-perang yang di film itu, ya, kayak perang apa? Ada film Khalid bin Walid itu, kalau Bapak Ibu mau lihat itu kudanya itu dilarikannya kencang ke arah musuh, lalu loncat dia ketika sampai ke depan musuh, ke pasukan musuh itu. Nah, disitulah dia membelah pasukan musuh itu, tercerai-berai jadinya. Itu fawasat nabihi jam'a, fatawassat nabihi jumu'al a'da'i, ya, wa asbahna wastal ma'rakati, maka jadilah kuda-kuda tadi itu di tengah-tengah peperangan, ya, tengah-tengah peperangan, musuhnya kocar-kacir gitu, ya. Apalagi kalau musuhnya hanya musuh pejalan kaki gitu, ya, pasukan pejalan kaki. Itu biasanya tercerai-berai karena hentakan serangan daripada pasukan berkuda itu. Aqsama subhanahu wa ta'ala bi aqsamin thalathatin ala umurin thalathah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, ya, dengan 3 sumpah atas perkara yang 3, ya, atas 3 perkara maksudnya. Ta'ziman lil muqsami bihi, itu memuliakan, lil muqsami bihi, bagi yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa huwa khailul mujahidin fi sabilillah. Itu kuda-kuda perang di jalan Allah, ya. Allati tusri'u ala a'da'illah, yang mereka cepat berlari, ya, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa taqdahu an-nar bihawafiriha, dan memercikkan api dengan hentakan kaki-kakinya yang menghentak batu-batu di jalan. Wa tughiru 'alal a'da'i waqtas sabahi, kemudian kuda tadi menyerang musuh-musuhnya pada waktu subuh. Wa tuthirul ghubara, kemudian debu-debu berterbangan yang membuat pandangan orang tuh jadi gelap, seakan-akan kayak badai pasir, ya, badai badang pasir itu kan. Tapi ternyata itu adalah pasukan berkuda. Wa tatawassatul adu fatusibahu birra'bi wal faza'i, maka musuh itu akan tercerai-berai, terpisah-pisah karena kuda-kuda tadi berada di tengah. Kemudian musuh-musuhnya ditimpa oleh ketakutan dan kegelisahan, ya. Ammal umurul lati aqsama 'alaiha, adapun perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya. Kalau al-muqsam tadi itu adalah kuda. Nah, yang isi sumpahnya itu apa? Jadi aqsama 'alaiha itu yang hanya itu adalah isi sumpah, ya. Fahiya qauluhu,
itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu bagi Tuhannya itu ingkar, ya. Nah, jadi ini isi sumpah Allah. Isinya kan 3 tadi ya. Isinya 3. Isi sumpahnya itu 3. Innal insana lirabbihi lakanud. Ay innal insana lajahidun li ni'ami rabbih. Sungguhnya manusia itu ingkar terhadap nikmat dan anugerah Tuhannya. Syadidul kufrani, ya. Ingkar dan kufurnya itu berlebihan, kuat sekali, bersangatan, ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, jahidun li ni'amillahi, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan, nah bagaimana orang yang ingkar jihadnya diterjemahin ingkar? Yang mana? Ini jihad diterjemahkan ingkar. Beda. Itu pakai H, ini pakai H. Jahidun, bukan jahid, ya. Bukan H, Pak Aris. Oke. Ya. Ini jahidun, jahid ini ingkar, juhud, ya. Oh iya betul. Ya. Okay. Ya. Jadi ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan Imam Hasan itu menafsirkan bagaimana orang yang li rabbihi lakanud ini sifatnya. Yang pertama, wa yadhkurul masaiba. Mereka suka menyebut-nyebut musibah, wa yunsin ni'ama, tapi melupakan nikmat-nikmat itu, ya. Nah, itu karena memang kalau dihitung musibah itu kan sedikit sebetulnya kalau dibanding proporsinya, ya, dibanding dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam musibah itu biasanya ada nikmat, ya, ada nikmat itu. Jadi kalau orang yang sering bercerita tentang musibah tapi kemudian tak pernah bercerita tentang nikmat yang diberikan Allah, nah, itu jangan-jangan pertanda masuk ke li rabbihi lakanud ini. Kanud, ya. Kanud itu ya jahid tadi itu. Ingkar, ya. Mengingkari, mengingkari itu artinya menganggap kayak nggak ada gitu loh nikmat itu. Kayak nggak ada nikmat itu. Jadi kayaknya yang menimpa dia itu selalu musibah saja gitu kan. Nah, itu namanya kanud itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap keingkarannya itu mereka juga tahu, paham gitu, mereka akui. Ai innal insana lasyahidun ala kunudihi. Sesungguhnya manusia itu ngakuin, menyaksikan atas kunudihi, atas keingkarannya itu kepada nikmat-nikmat Allah, dan mengingkar kepada nikmat-nikmat Allah itu mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berterima kasih kepada manusia, maka kita juga berterima kasih kepada yang menciptakan manusia. Kalau kita berterima kasih kepada ciptaan Allah, kepada apa yang nikmat diberikan Allah, maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingkar, kalau kita mengata-ngatain misalnya ciptaan Allah, itu sama dengan mengata-ngatain yang menciptakan itu. Ya. La yaqdiru ay yajhadahu li dhuhuri atharihi alaih. Ya. Tapi manusia tadi yang ingkar tadi itu tidak mampu mengingkari nampaknya keingkaran dia terhadap nikmat itu. Jadi mereka sendiri tidak mampu mengingkari keingkaran mereka terhadap nikmat. Mereka akuin bahwa itu adalah perbuatan mereka yang ingkar kepada nikmat-nikmat. Mereka sadar gitu ya. Mereka sadar. Kenapa mereka sadar? Ya karena terus-terusan dilakukan. Terus-terusan dilakukan. Terus saja. Makanya itu tadi
apa namanya lisanil hal wa lisanil maqal mereka itu bercerita tentang hal-hal yang yang jelek-jelek saja gitu, tapi melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu bersangatan dalam kuat sekali dalam mencintai hartanya. Ya, wa innahu lasyadidul hubbi lil mali. Nah, dan manusia itu bersangatan cintanya kepada harta. Harisun ala jam'ihi. Mereka mengumpulkan hartanya itu luar biasa usahanya. Ya, haris itu berusaha sedemikian rupa untuk mengumpulkan hartanya, jam'ihi ini. Wa huwa li hubbi ibadatillahi wa syukri ni'amihi dha'ifun mutaqa'isun. Dan mereka mencintai ibadah kepada Allah dan bersyukur terhadap nikmat Allah itu lemah mutaqa'isun dan lalai. Ya, lalai, malas itu. Jadi diartikan mutakasilun atau juga diartikan dengan mutaakhir. Ya, mutaqa'is ini. Jadi itu. Jadi inilah sifat manusia, Summa ba'da an addada alaihi qabaiha af'alihi khawwafahu faqala. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang buruknya perbuatan manusia, sifat manusia itu, khawwafahu. Allah kemudian memberikan peringatan, ya. Faqala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia itu yang tadi yang ingkar tadi ini tidak mengetahui ketika ada peristiwa di mana orang-orang yang mati di dalam kubur itu dibangkitkan lagi. Afala ya'lamu hadzal jahil? Apakah orang jahil ini tidak mengetahui idza utsira ma fil qubur, ketika dibangkitkan yang di dalam, dihidupkan kembali yang di dalam kubur, wa ukhrija ma fiha, kemudian dihidupkan, dibangkitkan lagi minal amwat, manusia-manusia tadi yang mati-mati tadi itu, wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang di dalam hati, ya. Dinampakkan apa yang di dalam hati, ai jumi'a wa ubriza ma fis suduri minal asrar wal khafaya. Itu dikumpulkan kemudian dizahirkan apa yang ada di dalam hati manusia minal asrar wal khafaya, dari segala macam rahasia dan yang disembunyikan. Sudur bukannya dada, Ustaz? Ya, diartikan dada. Itu kan simbol. Sudur itu diartikan dada, karena yang disembunyikan manusia itu kan dalam hati, bukan dalam dada, Pak. Itu makanya diartikan dengan hati. Oh. Okay. Ya. Jadi ketika afaman syaraha ala sadrihi itu kan, apakah Allah tidak membukakan dadanya? Itu bukan dada yang dibukakan sebetulnya. Yang dibuka itulah hati, gitu kan. Hati. Jadi simbol daripada ungkapan yang dipakai untuk menunjukkan hati itu sering disebut dengan sudur. Allati kanu yusirrunaha, ya, yang mereka selama ini sembunyikan. Nah, itu akan diungkap nanti. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, ya, itu akan memberitahu, akan maha mengetahui terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Ai inna rabbahum la'alimun. Sesungguhnya Tuhan mereka la'alimun. Sungguh. Nah, sama ini inna dengan la ini kan dua huruf taukid namanya, ya. Itu huruf menguatkan. Fungsinya untuk menguatkan. Jadi dua ini kuat sekali. Jadi bukan hanya inna saja, tapi juga disebutkan dengan lam di sini, yang artinya memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bi jami'i ma kanu yasnaun, dengan semua apa yang mereka lakukan. Wa mujazihim alaihi awfaral jazai, dan akan membalas
dengan balasan yang setimpal, ya. Wa innama khassa ilmahu bihim fi dzalikal yaumi yaumal qiyamah li'annahu yaumul jazai biqasdil wa'idi wat tahdid, ya. Dan sesungguhnya Allah dalam Quran, dalam ayat ini kan dikatakan inna rabbahum bihim yauma idzin, sesungguhnya Tuhanmu terhadap mereka hari itu, yauma idzin, hari itu, la khabir, maha mengetahui. Apakah hanya hari itu? Kenapa kemudian Allah menyebutkan yauma idzin itu aja gitu loh? Nah, bukankah Allah mengetahui semuanya? Nah, ini yang dimaksud itu katanya khassa ilmahu bihim fi dzalikal yaumi yaumal qiyamah li'annahu, itu karena hari itu adalah hari pembalasan. Maksudnya tidak ada satupun pada hari itu yang terluput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penegasan tentang kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bahwa di waktu yang lain Allah tidak tahu. Nah, itu maksudnya. Biqasdil wa'idi wat tahdid, dengan tujuan untuk memberi peringatan dan ancaman kepada manusia. Fahuwa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun bihim fi dzalikal yaumi wa ghairihi, itu mengetahui apa yang mereka lakukan fi dzalikal yaumi, pada hari itu, wa ghairihi, dan juga hari-hari yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi jangan sampai wah Tuhan hanya mengetahui pada hari kiamat itu aja katanya kan. Enggak, itu sebetulnya hanya penekanan, ya, penekanan. Jadi itulah surah Al-Adiyat, kesimpulannya. Surah Al-Adiyat ini Allah bersumpah dengan kuda yang senantiasa, kuda perang yang senantiasa melayani tuannya. Melayani tuannya kemana saja gitu ya. Diajak berperang. Dan itu berisiko bagi kuda sebetulnya. Ya, bisa jadi kena panah, terkena pedang dan sebagainya, bisa jadi dia mati. Dan dia berjuang luar biasa untuk menyenangkan tuannya. Untuk menyenangkan tuannya yang menungganginya itu. Berlari kencang, menyerbu musuh, ya. Dan semuanya itu dia lakukan agar tuannya mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, maka di sini kemudian ada isyarat, ada isyarat bahwa manusia itu sesungguhnya harusnya seperti kuda itu, berusaha sedemikian rupa untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sifat manusia itu ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti di hari kiamat itu semua nantinya itu akan dihisab, akan dihitung, dan apa-apa yang kita lakukan seperti dalam surah Az-Zalzalah kemarin itu tidak ada satupun peristiwa, perbuatan yang sekecil apapun yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita tafsirkan, kita baca tafsirnya dari surah Al-Adiyat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan.